Sudah. Ya, Bunda. Sudah terlihat ya materi. Ya, Bunda. 9 konsep penerapan literasi numerasi. Mungkin ibu-ibu sudah sering mendengar ya tentang literasi pada saat ini, apalagi sekarang zamannya UKM. Ini suara saya terdengar jelas kan? Jelas. Teman-teman ya. Jelas, Bun. Ya, terima kasih. Jelas, Bunda. Ini Pak Rijal baru hadir pada malam ini, Pak Rijal. Tadi disebut sama Bu Siti ya, pas belum muncul. Selanjutnya ini kita akan membicarakan tentang 9 konsep penerapan literasi numerasi dalam kelas. Nah, biasanya teman-teman semua sudah paham ya tentang literasi numerasi, cuman kadang-kadang tidak terprogram dalam kelas. Seperti apa sih program-program literasi numerasi pada saat ini? Apakah literasi numerasi ini sama dengan matematika seperti itu? Sebelum saya membicarakan tentang literasi numerasi, kita bahas dulu tentang literasi dasar. Jadi dalam literasi itu ada 6 literasi, yaitu literasi dasar. Yang pertama adalah literasi membaca dan menulis. Ini mungkin literasi bahasa yang sering teman-teman aplikasikan di sekolah. Yang kedua, literasi numerasi yang nanti akan kita bahas. Literasi numerasi adalah anak mampu memahami dan mengolah informasi berupa angka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada literasi sains, yaitu anak mampu untuk menerapkan, maaf nih mata udah minus, plus dan minus, udah jadi susah untuk melihat tulisan. Literasi sains, lalu ada literasi digital, yaitu tentang teknologi. Selanjutnya ada literasi budaya dan literasi finansial. Jadi sebelum kita memahami literasi numerasi, setidaknya ibu-ibu kita ingatkan kembali tentang literasi dasar. Literasi dasar yang 6 ini. Ini dipakai di SD juga dipakai, dan PAUD juga digunakan tentang literasi dasar seperti ini. Ini saya nggak hilang kan ya? Masih ada kan Bu ya? Masih. Masih ya. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang literasi numerasi. Kenapa calistung itu banyak yang merasa fobia ya dengan calistung gitu kan. Semenjak ini ada calistung itu kan membaca, menulis, berhitung. Padahal dalam calistung ini masuk dalam 6 kategori literasi dasar ya kan. Literasi dasar itu ada membacanya, ada berhitungnya, baca, nulis, dan berhitung. Ya kan? Di sini juga ada tentang literasi finansialnya, ada literasi sainsnya. Nah, desain ini juga termasuk dalam kegiatan menulis juga Bu ya, bagaimana kita menulis yang efektif pada anak usia dini. Nah, lalu dalam literasi numerasi ini memang tidak sama dengan matematika gitu. Numerasi ini dalam kompetisi matematika, keduanya berdasarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi perbedaannya terletak pada pemberdayaan atau pengetahuan dan keterampilan tersebut. Biasanya literasi numerasi ini digunakan dalam kebutuhan sehari-hari gitu kan. Lalu anak-anak yang belajar literasi numerasi itu otomatis paham dengan matematika, itu mempunyai kemampuan matematika. Tapi anak yang hanya belajar matematika saja itu belum tentu bisa menguasai literasi numerasi. Karena literasi numerasi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Maaf sebentar Bu, ada tamu. Ada tamu. Maaf Pak Rijal, mau matiin suara gimana ya? Ada tamu, mau menyapa tamu dulu sebentar.
Ya. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya menunggu sebentar. Nah, tadi telah saya jelaskan bahwa numerasi memang tidak sama dengan matematika. Dan karena numerasi ini lebih luas dan juga numerasi ini pengetahuannya dengan membahas tentang kehidupan sehari-hari seperti itu. Contoh antara perbedaan matematika dan numerasi. Kalau konsep dalam matematika ini kan biasanya kita hanya mengenal angka, ya kan? Mengenal bilangan atau aljabar, mengenal penjumlahan. Jadi hampir mirip juga dengan numerasi, seperti itu. Tapi kalau di numerasi itu, selain ada konsep angka dan berhitung, ada pengenalan benda di sekitar, ada pemecahan masalah, ada pengenalan lingkungan sosial, ada pengenalan lingkungan alam, pengenalan teknologi, dan juga ada menginterpretasi informasi tentang statistika. Mungkin dulu juga teman-teman pernah memahami tentang kognitif ya. Di KD kognitif itu, KD 33 dan 34, itu bahwa kalau kognitif itu kan juga membahas tentang lingkungan sosial, ya, tentang membahas juga tentang lingkungan alam. Jadi bagaimana kita bisa mengenal keadaan sekitar di daerah kita. Jadi seperti itu numerasi, literasi numerasi. Ya. Literasi numerasi ini bersifat praktis, yaitu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan kewarganegaraan atau memahami isu-isu dalam komunitas, dan juga dalam profesionalitas atau pekerjaan, dan dia bersifat rekreasi, yaitu misalnya memahami skor dalam olahraga dan permainan, gitu kan. Jadi misalkan dalam kegiatan permainan tradisional, literasi numerasi itu memahami adanya kerjasama, adanya satu gerakan, termasuk adanya perhitungan, adanya itu nilai-nilai, ada yang menang atau juara seperti itu. Ini saya klik approve ya Pak Rijal ya. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa literasi numerasi itu sangat luas. Jadi benar-benar dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam pelajaran matematika. Dan literasi numerasi ini karena dia mencakup kehidupan sehari-hari, jadi jarang menggunakan rumus-rumus seperti yang kita kenal dalam pembelajaran matematika, karena dia itu langsung efektif apa yang kita lihat, langsung kita jadi suatu perbandingan dalam kehidupan sehari-hari ilmunya tersebut. Itu tidak menggunakan rumus-rumus seperti matematika. Nah ini dia. Sekarang adalah konsep literasi numerasi yang saya akan coba perkenalkan kepada teman-teman semua tentang kemampuan matematika awal. Nah ini memang yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman ya. Kadang-kadang di sekolah itu kita menerapkan literasi numerasinya itu sesuai dengan kadang-kadang yang ada di buku paket aja gitu kan. Tapi sudahkah ke-9 konsep ini diterapkan dalam Prota atau Polsem atau RPP Ibu selama setahun gitu kan? Sebetulnya sudah tercapai tidak gitu kan? Kadang-kadang kita tema aja sudah sering tidak tercapai kan dalam setahun, karena apa? Karena kita kurangnya suatu program atau manajemen ataupun perencanaan-perencanaan yang kurang terhadap anak-anak kita gitu kan, sehingga kemampuan calistung anak ketika dia sudah lulus nggak boleh ada matematika, kan kita nggak boleh calistung, nggak boleh berhitung segala macam, gimana anaknya bisa tercapai gitu kan. Nah itu dia kenapa kita tidak bisa tercapai pembelajaran berhitung anak-anak tersebut, karena kurangnya perencanaan kita sejak dari awal gitu. Kalau dari awal guru-guru membuat suatu perencanaan, misalkan oh kita di awal bulan kita akan mengenal angka dulu kepada anak-anak, diterapkan gitu kan di awal bulan. Selanjutnya setelah anak-anak mengenal angka, kita masuk ke konsep berhitung gitu kan. Apakah mereka sudah bisa melakukan konsep berhitung ini gitu kan. Kita bisa bikin nih konsep berhitung berapa minggu kepada anak-anak. Lalu selanjutnya setelah konsep berhitung, kita perkenalkan lagi konsep 1 ke 1 gitu kan. Apakah mereka sudah tercapai konsep 1 ke 1-nya. Selanjutnya klasifikasi dan sortir. Lalu konsep pola, geometri dan ruang, ini bisa dibikin menjadi apa tuh namanya 2 semester gitu kan. Atau boleh diperkenalkan di 1 semester, nanti diulang lagi di semester berikutnya. Misalkan mengenal angka ya, untuk anak kelas B gitu kan. Untuk anak kelas B, mungkin awal semester pertama, kita target nih anak sudah bisa berhitung sampai 1 sampai
50 gitu, atau anak sudah bisa dapat mengenal angka 1 sampai 50 di semester pertama gitu. Nanti semester kedua anak sudah bisa mengenal angka 50 hingga ratusan seperti itu. Jadi ini konsep ini bisa digunakan dalam 1 semester atau 1 tahun. Tapi alangkah baiknya memang ya 1 semester ini kita gunakan, nanti kita di semester berikutnya ada penambahan gitu kan. Semisal berhitung kan, berhitungnya mungkin di semester pertama menggunakan jari-jari gitu kan, atau sederhana gitu ya, 6 tambah 4. Nanti di semester 2 kita ada kolaborasi atau variasi gitu kan, berhitungnya dari atas ke bawah itu sudah mulai ada gitu kan di anak PAUD gitu. Nanti setelah itu kita akan lihat bagaimana sih penerapan literasi numerasi tanpa LK gitu kan, tapi kita menggunakan proyek. Jadi nanti teman-teman bisa lihat seperti ini prosesnya kemampuan literasi numerasi, yaitu seperti kemampuan matematika dasar atau matematika awal yang akan dicoba dalam setahun pada anak-anak. Jadi saat anak-anak itu kemampuan literasi numerasinya ketika lulus sudah tercapai semuanya gitu kan. Ketika semester pertama kemampuannya masih kemampuan minim, nanti di semester 2 ada kemampuan maksimal. Misalkan mengenal angka di kelompok A, untuk awal-awal di semester 1 sampai 10, nanti di semester 2 dia sudah dapat target nih sampai 20 sudah bisa gitu, seperti itu. Nah sekarang kita mulai nih dari yang namanya angka. Mengenal angka itu apa aja ya perencanaannya, ini gambar-gambarnya. Nah seperti ini. Jadi mengenalkan angka itu pertama itu kan anak sudah bisa menyebutkan 1 sampai 10 secara berurutan gitu. Kadang kan ketika kita masuk masih ada yang belepotan ya. Jadi mengenal angka itu seperti apa gitu kan programnya gitu kan. Yang pertama anak sudah bisa mencapai target 1 sampai 10. Kedua, anak dapat menyebutkan angka sesuai dengan jumlah benda gitu kan. Ketiga, anak sudah bisa mengenal simbol angka tersebut. Contohnya seperti ini digambar. Misalnya kita dalam tema tanaman nih. Ketika dalam tema tanaman, kita memberikan kebebasan, misalnya merdeka belajar kepada anak-anak nih. Anak-anak biasanya kita membawa pisang, seperti itu kan. Kita bawa pisang, nanti anak-anak membawa pisang beraneka ragam, atau membawa makanan kesukaan, boleh juga mereka membawa permen juga boleh, misalkan seperti itu. Nanti kita konsepkan menjadi satu angka, ya kan? Mengenal angka, ketika dia membawa satu barang, apakah dia mengenal angkanya gitu kan? Dia seperti ini nih, ini proyek juga, yaitu ketika guru membuat APE jari-jari tangan, gitu kan. Ini ada dadu, misalkan dadu 4, apakah dia mengenal angka 4, gitu. Apakah dia sudah mengenal angka 5, apakah dia sudah mengenal yang namanya angka 12, gitu kan, kalau untuk usia B, gitu kan, seperti itu. Apakah dia sudah bisa mengenal 12, karena kadang-kadang angka belasan itu hampir mirip dengan angka nyebutnya salah ya, kadang-kadang 1, 2, kadang-kadang ada yang nyebutnya 21, padahal itu adalah 12 seperti itu. Nah, jadi ketika di awal anak itu sudah dapat mengenal konsep angka. Nah, kita juga bisa menggunakan LK, tapi bukan berarti LK itu sebagai suatu kegiatan sehari-hari gitu. Kita hanya bisa menjadikan LK ini sebagai pedoman. Misalkan kayak gini, kan ada angka pisangnya gitu kan. Kita mengenalkan anak-anak sekali-kali mengenal literasi. Tadi kan literasi bahasa ini mengenal tulisan-tulisan setidaknya gitu kan. LK ini bisa dipakai hanya untuk sekali-kali gitu kan. Dan dia paham juga gitu kan, mengenal yang namanya alat tulis seperti pensil dan kertas. Hanya itu aja sebatas kita menggunakan LK, bukan digunakan sebagai kreativitas sehari-hari. Gitu, anak bisa mengelompokkan. Jadi kadang-kadang apabila anak-anak ketika disuruh membawa satu bahan atau guru kurang persiapan, maka kita menyiapkan LK hanya untuk sebagai alat bantu gitu, bukan sebagai alat utama dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi ketika anak sudah mengenal konsep angka gitu kan, mengenal konsep angka, mengenal simbol angka, dan menghubungkan benda dengan angka tersebut, itu berarti sudah tercapai kan di bulan pertama. Selanjutnya adalah kita akan menuju kepada konsep kedua, yaitu konsep berhitung. Nah, berhitung ini ada banyak jenisnya juga teman-teman gitu kan. Dia dapat menjumlahkan 1 sampai 10, misalkan di kelompok yang awal semester gitu kan. Anak sudah dapat mengenal jumlah banyak dan sedikit.
Anak sudah dapat membandingkan benda banyak dan sedikit. Anak sudah dapat menunjukkan kelompok benda yang lebih banyak dan sedikit. Yang kelima, anak sudah dapat menunjukkan kelompok benda mana yang lebih sedikit dan juga mana yang lebih banyak, seperti itu. Itu disebutnya berhitung ya, teman-teman. Jadi jangan sampai keliru antara angka dan berhitung. Jadi mana yang angka, mana yang berhitung, guru sudah membuat suatu perencanaan gitu kan kepada anak-anak di target bulan berikutnya. Nah, kalau sudah ada perencanaan seperti ini, insya Allah kemampuan berhitung anak akan tercapai gitu. Nah, kenapa pemerintah melarang yang tadi bilang Charleston itu? Karena guru-guru terlalu fokus kepada LK gitu kan. Sedangkan banyak yang kita bisa gunakan sebagai alat permainan. Nih seperti ini konsepnya gitu kan. Misalkan ketika tadi anak membawa pisang ke kelas, pertama anak berhitung, lalu kita mengenalkan angkanya. Setelah kita mengenalkan angkanya, si anak-anak tersebut disuruh membuat konsep gitu kan. Dengan satu meja temennya nih. Kamu itu punya mana yang lebih sedikit, punya si A atau punya si B gitu kan. Lalu nanti kita ada konsep permainan nih. Nah, di sini saya bikin konsep permainan antara mengenal banyak dan sedikit. Ini teman-teman sudah pernah tahu kan ya konsep buaya gitu kan. Di mana mulut buaya memakan banyak yang sedikit nih kalau untuk anak usia PAUD gitu kan. Seperti ini jadi kita atau enggak penjepit apa tuh? Penjepit jemuran gitu kan. Kita bikin seperti mulut buaya. Lalu ada mulut pisang gitu kan. Ini ikan, bukan pisang, ikan. Ini ikan tuh lebih suka makan yang banyak atau yang sedikit gitu kan. Mungkin kalau di konsep pembelajaran SD itu sudah mulai ada ya konsepnya ya, seperti mulut buaya ini. Konsep banyak dan sedikit itu seperti apa konsepnya, bentuknya seperti apa, seperti itu kan. Lalu kalau untuk PAUD ada lagi konsep dengan mulut bebek gitu kan. Nah, ini saya mencoba pada saat belajar online itu anak-anak saya suruh bawa Lego gitu kan. Coba keluarin mainan kalian masing-masing gitu kan, Legonya. Coba kalian susun gitu kan, masing-masing Lego gitu kan. Atau ketika lagi di sekolah permen atau pisang yang kita bawa atau mainan yang ada di sekolah, ataupun misalkan anak-anak nih coba pungutin batu-batu yang ada di sekolah, misalkan di kelas dipungutin batu-batu. Setelah batu-batu terkumpul, setiap anak disuruh ngambil batunya bebas gitu kan, bebas berapa, nanti dilihat mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, seperti itu. Nah, setelah dia mengenal angka, dia sudah mengerti penjumlahan. Nah, kalau dia sudah mengerti penjumlahan, nanti kita menuju ke arah berikutnya lagi nih. Ini teman-teman sudah paham, ini pasti sering digunakan nih, sudah ada target-targetnya kan. Oh, anak-anak sudah bisa menjumlahkan secara konstekstual, secara nyata gitu. Sudah bisa membandingkan mana yang banyak, mana yang sedikit, sudah bisa menjumlahkan, kayak ini berhitung, sudah dapat mengenal mana yang sedikit, mana yang banyak, seperti itu. Lalu selanjutnya kita menuju ke pembelajaran yang tadi, yaitu konsep yang ketiga, yaitu 1 ke 1. Seperti apa sih yang dimaksud dengan 1 ke 1? 1 ke 1 yang pertama, yaitu anak dapat menyebutkan pasangan atau benda sesuai dengan pasangannya gitu kan. Ini contohnya sesuai dengan sendok dan garpu gitu kan. Anak dapat menyebutkan pasangan satu kelompok objek gitu kan. Misalkan sampah kering, sampah basah, sampah yang bisa untuk daur ulang, seperti itu. Lalu anak dapat mengelompokkan kelompok yang lain, misalkan pasangan kanan, pasangan kiri gitu kan. Pasangannya sepatu apa, ini sering ini ada lomba-lomba ya, lomba-lomba perseni PAUD gitu kan, ada pasangan-pasangan, anak dapat mengelompokkan 1 ke 1 seperti ini gitu kan. Anak dapat memilih benda sesuai dengan pasangannya. Ini kadang-kadang juga ibu guru lupa nih bahwa sebetulnya pembelajaran pasangan ini tuh sangat penting gitu kan. Ini sering dilupakan, ini termasuk dalam literasi numerasi. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini ketika anak dapat memasangkan suatu benda bentuk pizza gitu kan. Memasangkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, dan 6, ataupun anak dapat memasangkan yang dimaksud dengan 1 ke 1 ini memasangkan puzzle gitu kan. Seperti ini dulu pernah saya lakukan juga di kelas. Ketika anak-anak saya kasih LK seperti ini, LK mewarnai, setelah diwarnai itu saya gunting masing-masing. Dan bingung kan,
kok Bu Guru digunting gitu kan. Setelah saya gunting jadi sekian bagian, mereka saya suruh susun lagi hasil dari guntingan mereka gitu di atas buku gambar gitu. Itu yang disebut satu ke satu, di mana kita mengolah kreativitas anak atau daya pikir mereka gitu kan, menuju pembelajaran HOTS, itu HOTS order thinking. Setelah mereka gunting, mereka suruh memasangkan gitu kan. Itu pernah nggak terpikir oleh teman-teman semua gitu kan, ketika udah diwarnain bagus-bagus, digunting dipasangin seperti itu. Nah ini kita bikin dari stick es krim ya kan. Pertama kita gambar, setelah kita gambar kita pisah-pisahkan gitu kan, disusun anak. Apakah dia sudah dapat menyusun tersebut, itu memasangkan gitu kan. Nah ini juga pada materi pembelajaran diri sendiri atau hamba Allah, ketika Anda memasangkan mana mata, di manakah letak telinga, di manakah letak rambut gitu kan, mana pasangan sepatu yang kanan dan kiri. Ini juga butuh kecerdasan Bu ya. Mungkin kayak ada kan di WA grup ya, ketika orang pusing gitu kan memasangkan sendal-sendal, ketika sendal itu berantakan di masjid kan, orang kita masuk dia memasangkan gitu kan, mana yang pasangannya hijau dengan hijau, mana yang bentuknya sama, seperti itu. Ini masuk materi satu ke satu. Mungkin bisa aja nih misalkan anak-anak nih sendal ketika mereka ketika sekolah gitu, terus kita acak-acak sepatunya, kita suruh susun mana sepatu masing-masing, apakah mereka sudah bisa gitu mengenal konsep seperti ini gitu kan. Yang tadi saya bilang mengenal masing-masing pasangan gitu kan. Terus juga ketika lomba di acara seni itu juga ada tuh pasangan tuh, misalkan pasangannya papan tulis gitu kan, spidol, pasangannya tempat sampah, sorokan sampah, pasangannya sorokan sampah, sapu lidi, pasangannya sendok, garpu, pasangannya teko, cangkir. Nah, itu adalah satu pembelajaran dalam literasi numerasi. Jadi memang kan kalau dibilang matematika, dia tidak masuk kan matematika kan seperti itu. Tapi dalam literasi numerasi, ini masuk kategori kecerdasan dalam satu ke satu, dalam konsep satu ke satu gitu. Nah ini kita lihat apakah sudah sampai mereka pada konsep ke sini gitu kan, satu ke satu di semester ini. Mungkin dalam semester pertama tadi yang saya bilang, di semester pertama mungkin konsepnya itu tadi mengenalkan pasangannya sendok dan garpu. Ini masuk dalam kategori teknologi juga kan, mengenalkan teknologi. Lalu mengenalkan pasangannya kaos kaki dengan sepatu. Mana kaos kaki kanan, kaos kaki kiri gitu kan. Mana sepatu yang kanan, sepatu yang kiri. Nanti di semester kedua ibu mungkin bisa nih sudah mulai nih konsep memasangkan seperti puzzle seperti yang saya lakukan ini. Yaitu ketika anak sudah mewarnai, digunting dan dipasangkan lagi di buku gambar mereka gitu. Apakah mereka paham dengan apa yang kita gambar gitu kan? Atau bisa aja nih angka 1 atau 2 nih, angka 1 atau 2 ini gambar yang besar itu kita bikin yang besar, kita potong. Bisakah mereka menyusun angka 2 ini setelah kita potong-potong gitu kan? Apakah mereka paham gitu angka 2 itu seperti apa, angka 3 seperti apa, seperti itu. Itu masuk dalam konsep satu ke satu. Nah, setelah kita masuk ke konsep ketiga, selanjutnya kita masuk ke konsep keempat. Konsep keempat ini adalah klasifikasi dan sortir gitu. Jadi apakah teman-teman sudah membuat perencanaan kepada anak-anak, yaitu anak dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan jenisnya. Anak dapat mengklasifikasikan benda sesuai dengan ukurannya, seperti besar, sedang, kecil. Lalu anak dapat mengklasifikasikan benda sesuai dengan warna. Jadi untuk mencegah buta huruf atau buta warna, atau nanti ketika mereka besar masuk kepada psikotes nih Bu nih, atau ketika dia ada tes warna itu, nih ibu-ibu jadi mereka sudah distimulasi dari semenjak kecil gitu. Masuk ke tes tadi saya bilang psikologi. Psikotes itu kan, masuk ke psikotes atau pengenalan warna. Nah ini nih yang paling utama nih Bu nih, klasifikasi dan sortir. Jadi manfaatnya setelah mereka dewasa itu ketika mereka menghadapi psikotes mereka sudah siap gitu kan, dari usia dini ini sudah dibentuk mengklasifikasi dan sortir seperti ini. Itu anak dapat mengelompokkan benda sesuai ciri, anak dapat menggabungkan benda, anak dapat menggabungkan benda sesuai dengan ukuran, anak dapat menggabungkan benda sesuai dengan warna, dan anak dapat menggabungkan benda sesuai dengan bentuk geometrinya gitu kan. Semisal tadi ini kayak tadi saya cerita tentang anak-anak suruh bawa pisang. Ketika mereka disuruh bawa pisang, pertama mereka disuruh menghitung
ya kan. Kita suruh hitung nih anak-anak nih angkanya, hitung. Setelah dihitung kan mereka tahu nih angkanya. Oh saya hari ini, misalkan ada anak yang bawa pisangnya sesisir nih, ketika Bu Guru bilang, berapa jumlah sesisir, gitu kan. Oh iya, misalkan ada 15, dia sudah ngerti ditulis papan tulis, tadi yang kamu bawa pisangnya 15, lalu digabungkan dengan pisang sama teman sebelahnya, itu kan masuk berhitung ya, dijumlahkan, berapa sih jumlah pisang kamu dengan pisang si A, dijumlahkan. Setelah jumlahkan, digabungkan nih sama guru-guru nih semua nih, disortir, mana pisang yang besar, mana pisang yang kecil, mana pisang yang sedang, atau enggak, ini ada yang bawa pisang Lampung warnanya kuning, gitu kan. Ayo dikelompokkan, mana pisang warnanya kuning, mana pisang warnanya hijau, seperti itu. Mana pisang yang, misalkan ada yang bawa pisang Lampung, disortir nih, oh ini yang bawa pisang Lampung, ini yang bawa pisang Ambon, itu dalam satu kelas, gitu kan. Dalam sehari, dia sudah belajar literasi numerasi, dan banyak yang dia dapat, hanya dengan membawa sebuah pisang, gitu. Ini klasifikasi dan sortir. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini yang paling atas, yang siap dan sort ini adalah anak usia 2 atau 4 tahun gitu. 2-4 tahun ini udah kita ajarkan ya gimana dia mensortir benda-benda gitu. Jadi saya bilang untuk apa sih pembelajaran ini gitu kan. Nah, tadi saya bilang jadi kesiapan mereka ketika mereka sudah menghadapi psikotes gitu. Nah, seperti itu. Jadi apakah dia sudah siap dengan materi seperti ini gitu kan, klasifikasi dan sortir. Di semester pertama mungkin sederhana ya. Nah, ini udah termasuk jenius nih anak tersebut itu kan. Misalkan ketika guru-guru mengumpulkan benda ya, misalkan tema tanaman, bisa kita bawa daun, silakan bawa daun, berbagai macam daun kumpulkan gitu kan. Boleh bawa berapapun, boleh bawa daun apa aja gitu kan. Sampai dia macam-macam nih bawa daunnya gitu kan. Ketika bawa daun dikumpulkan di kelas, disortir kan macam-macam daunnya. Ada yang bawa daun mangga gitu, ada yang bawa daun kembang melati, macam-macam. Itu akhirnya disortir tuh di kelas tuh, dihitung. Pasti banyak kan kalau disuruh bawa daun-daun bekas anak-anak dari rumah, bawa daun-daun nanti ya dari rumah gitu kan, macam-macam. Boleh daun apa aja, boleh banyak nggak Bu? Boleh banyak, boleh sedikit. Nah itu bisa jadi materi oleh ibu guru di kelas secara langsung. Anak menghitung daunnya, anak mensortir daunnya, anak menjumlahkan daunnya, anak bisa mengenal mana yang sedikit, mana yang banyak, gitu kan. Seperti tadi dengan daun-daun yang ada di bawah anak-anak dalam sekelas, 10 anak aja, itu, kalau misalnya satu kelas itu 10 gitu kan, itu daunnya aja udah banyak banget kan, udah sekresek gitu ibarat kata, seperti itu. Nah ini anak sudah bisa mensortir gitu kan, beberapa bentuk daunnya yang berbeda-beda, pasti berbeda-beda Bu ya. Nah ini yang saya gunakan di kelas, untuk kebetulan saya megang anak kelas kelompok bermain, ini saya menggunakan itu apa namanya, kalau ini sebutnya lupa lagi, ada yang ingat ya teman-teman namanya apa ya? Tuh saya maaf ya suka lupa. Nah, Water beads ya? oh iya water beads. Iya water beads. Cuma saya kalau nyebut sama teman-teman nyebutnya bukan water beads kalau di kelas gitu. Di kelas saya nyebutnya apa ya namanya, lupa deh pokoknya. Tapi ini intinya adalah water beads itu kan, dia kan tadinya kering kan. Pot ini ada gambar yang kecil ini. Dia tadinya kering, lalu dan harganya pun murah Bu ya, kalau dijual di pasar mungkin hanya 1000-an kan. Tapi nanti setelah direndam dengan air dia jadi besar gitu kan. Jadi besar. Ini biasanya kita taruh di bak gitu kan, taruh di bak, nanti anak-anak seneng tuh sambil dikasih serokan pancingan ikan gitu kan, disuruh milih, udah motorik halusnya kita olah kan dengan cara dia memegang itu aja kan licin kan, memegang water beads ini udah licin, dia disuruh megang, disuruh mengklasifikasi warna, disuruh dihitung, ditimbang, apa tuh namanya, setelah ditimbang disuruh diteliti gitu kan, berapa banyaknya yang ada warna di sini, seperti itu. Nah ini kita masuk klasifikasi dan sortir. Ini udah sering saya terapkan juga di anak kelompok bermain gitu, dengan menggunakan ini, menggunakan water beads. Harganya juga murah ya kan, digunakan itu bisa awet lagi Bu, bisa bertahun-tahun, asalkan dia tetap kondisi basah gitu kan, dalam toples tetap basah, dia tetap awet Bu, dipakai macam-macam juga gitu kan, dipakai sampai bertahun-tahun water beads-nya, asal dia itu bisa juga dikeringkan lagi gitu, dan juga bisa dikreasikan water beads-nya. Contohnya water beads-nya ini setelah basah gini
kita taruh di atas flash disk gitu kan, VCD, kita kasih lem yang banyak, kita keringkan, itu nanti ditaruh waterbit bisa menjadi apa tuh namanya alat peraga juga di kelas, seperti itu. Nah ini yang mengklasifikasikan barang-barang sampah gitu kan. Nah ini proyek dari klasifikasi sampah. Misalkan anak-anak kita suruh bawa sampah ya, kita suruh bawa sampah di rumah, misalnya bawa botol-botol bekas itu. Hari ini kita besok bawa botol bekas ya anak-anak, gitu misalkan ya, pembelajaran tema Bumiku misalkan, bawa sampah, boleh sampah apa aja bebas gitu kan. Nanti ketika misalkan sampahnya bentuknya apa Bu, ya udah botol apa aja bebas gitu kan. Boleh botol aqua, boleh bekas sampo, pokoknya bentuknya botol bebas kita bawa gitu. Ketika anak bawa botol bekas tadi kita kenal angkanya, kita kenal bentuknya, kita ukur ya kan, kita susun ya anak-anak disuruh ukur mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang besar sampahnya. Nah ini sekaligus kita bisa mengklasifikasikan dan setelah diklasifikasikan dimanfaatkan gitu kan. Disortir mana sampah yang masih bisa digunakan, mana sampah yang tidak bisa lagi digunakan. Misalkan digunakan sebagai kompos gitu kan. Ini sampah bisa digunakan sebagai tadi nih sebagai pot ya kan, diklasifikasi dimanfaatkan lagi. Ini namanya 3R ya. 3R itu apa saya ingat reduce, recycle kan digunakan lagi, diputar gitu kan sampahnya. Nah ini anak-anak juga bisa digunakan pada tema Bumiku gitu kan, ketika dia mengklasifikasi atau mensortir sampahnya bisa dimanfaatkan lagi gitu kan, digunakan dalam pembelajaran di kelas bisa, seperti berhitung, 1 ke 1 juga bisa ya kan. Ini pasangannya botol Sprite, tutupnya yang mana, itu kan bisa masuk 1 ke 1 kan, hijau dengan hijau, atau enggak tutupnya botol, ada kan botol yang besar nih, misalkan tutupnya dipasangkan, ini tutupnya botol Pocari, tutupnya yang mana, atau enggak minuman yang besar tuh Minute Maid kan tutupnya besar ya, itu disuruh pasangkan. Misalkan setiap guru nih memisahkan nih botol-botolnya, tutup botol dengan botol dipisahkan, anak bisa tuh materi 1 ke 1, ini pasangan tutupnya yang mana ya dengan botolnya, itu masuk materi 1 ke 1 juga gitu kan. Hal yang mudah, setelah dihitung, setelah dijumlahkan secara langsung, setelah itu disortir kan, di 1 ke 1 kan, disortir, itu hanya dengan botol aja. Tadi dengan pisang saja. Lalu ini tadi dengan tanaman saja. Itu sudah makan waktu kan, guru juga. Jadi LK juga sudah mulai jarang digunakan kan, seperti itu. Jadi bisa hanya sehari 1 lembar aja bisa digunakan kalau memang itu penting gitu kan. Misalkan guru butuh anak-anak itu dapat menggunakan pensil gitu kan, untuk ke SD persiapan hanya 1 lembar. Tadi ini seperti mensortir tanaman. Kalau yang ini berapa jumlahnya, ini berapa jumlahnya, ini untuk apa, dan ini bentuknya seperti apa. Nah itu bisa digunakan LK juga gitu. Tapi alangkah baiknya memang tanpa menggunakan LK. Jadi anak sudah langsung nih seperti ini. Tapi walaupun anak-anak tidak menggunakan LK, biasanya saya menerapkan tetap buku tulis dan pensil dibawa Bu kemana-mana gitu kan. Tetap misalkan kita tadi nih menjumlahkan mengklasifikasikan yang bentuk-bentuk gitu kan. Jadi saya tanya kepada anak-anak yang bentuknya segitiga ada berapa ya, yang bentuknya kotak ada berapa ya. Kalau untuk anak kelompok B itu tetap saya suruh tulis gitu kan. Coba angka 4 ditulis pakai buku gitu kan, tetap saya suruh tulis juga gitu. Kayak misalkan nih anak-anak senang main bola gitu kan, senang main bola nih saya suruh bawa baju bola masing-masing gitu kan, yang mereka sukai baju bolanya. Baju bola mereka bawa, kan di belakangnya ada angka tuh, ada angka-angka, itu saya suruh tulis tuh kan, kamu baju bolanya angkanya berapa, saya suruh mereka menyebutkan, oh misalkan kayak saya hafalnya yang pemain itu tuh, pemain apa tuh, nomor 9 ya, Ronaldo. Itu angka 9 itu kan, 9, nanti saya suruh tulis 9, terus saya tulis namanya Ronaldo gitu kan, dalam ketika mereka dalam apa tuh namanya masuk literasi dalam permainan bola gitu, itu masuk dalam pembelajaran inti buat saya juga seperti itu. Jadi ketika mereka menghitung langkah lapangan, ketika mereka juga mengenal nama-nama bola dan mengenal juga bajunya gitu, baju apa yang mereka suka dan negaranya seperti itu. Ini masuk dalam klasifikasi dan sortir, konsep yang keempat seperti itu. Jadi apakah mereka sudah masuk konsepnya, nanti di semester 2 dikembangkan lagi, diulang lagi gitu kan.
dengan materi sesuai dengan tema yang ada gitu, seperti itu. Nah, konsep yang kelima ketika belajar literasi numerasi adalah yaitu tentang pola gitu. Pola ini apakah anak sudah dapat mengurutkan jenis benda dengan sesuai dengan pola ABC, anak dapat membunyikan suara pola tersebut, anak dapat melakukan gerakan dengan pola ABC tersebut, atau anak dapat mengurutkan benda sesuai dengan warna dari pola tersebut. Yang ketiga, apakah anak dapat mengurutkan benda berdasarkan ukuran gitu kan. Jadi sesuai dengan pola-pola yang ada nih, contohnya seperti ini nih pola nih. Nah Ibu tahu kan ya permainan ini nih, Tetris kalau zaman dulu nyebutnya. Seperti itu polanya Tetris. Ataupun pola di balok gitu kan. Kan di balok suka ada ya bentuk-bentuk pola. Misalkan untuk gerbang rumah bentuknya seperti apa ya kan. Terus lagi pola segitiga gitu. Itu biasanya dipakai untuk atap rumah gitu kan, kalau yang segitiga seperti itu. Nah ini permainan batu-batu ya. Itu ketika anak-anak disuruh, bisa aja sih anak disuruh tadi yang daun-daun atau batu-batu tersebut, anak disuruh menjiplak, ya kan? Menjiplak, setelah dijiplak, dilepaskan lagi sama kita, hasil jiplakannya disuruh pasang lagi. Jadi seperti ini nih Bun, yang gambar batu. Ketika anak disuruh bawa batu, atau tadi seperti tadi kita disuruh bawa pisang, pisangnya dijiplak, bisa aja diwarnain, setelah diwarnain bisa kita gunting, setelah kita gunting kita suruh pasang lagi, ataupun pisang tersebut kita jiplak atau daun-daun tadi kita jiplak, kan setelah dijiplak beberapa daun-daun yang dia bawa, setelah dijiplak kita disuruh geser bendanya, setelah disuruh geser kita suruh pasangkan apakah yang dia jiplak itu sesuai dengan gambar yang ada gitu, daun yang mereka buat. Nah ini masuk kepada kategori pola. Atau anak dapat menyusun pola seperti ini. Atau dalam ketika pelajaran menjahit, ada kan dia pelajaran menjahit, ini disebutnya menjahit kan ya. Mungkin nah seperti ini saya perbesar. Mungkin kalau di SD udah mulai jarang digunakan ya alat peraga ini. Tapi kalau di PAUD masih ada kan yang menggunakan alat peraga ini. Kita nyebut yaitu kemampuan meningkatkan motorik halus dengan menjahit. Nah ini juga masuk dalam kategori literasi numerasi, yaitu membuat satu pola itu sesuai dengan yang lubang-lubang yang ada dalam menjahit tersebut. Ini biasanya saya beri kebebasan kepada anak dalam pola menjahit, boleh bebas yang mana gitu. Tapi kalau udah semester yang B itu udah mulai kita terapkan gitu kan. Jadi konsep menjahitnya sudah mulai terarah gitu. Sesuai dengan lubang-lubang yang ada ini. Jadi kemampuan berpikir mereka akan semakin tinggi, Bu, gitu kan. Kalau mereka disuruh seperti ini, semakin imajinasi mereka semakin terarah gitu kan. Ini yang dimaksud dengan pemerintah, yang dimaksud berhitung dibolehkan, literasi numerasi dibolehkan. Jadi seperti ini gitu. Seperti ini kah? Seperti inilah pola-pola seperti inilah konsep-konsep literasi dalam numerasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-6. Nah, materi yang ke-6 ini konsep geometri dan ruang. Seperti apa sih geometri dan ruang ini? Yang pertama, anak dapat menyebutkan benda, misalkan benda-benda berbentuk lingkaran. Anak dapat menyebutkan benda-benda berbentuk segitiga. Anak dapat menyebutkan benda-benda berbentuk kotak. Anak dapat menyebutkan atau membuat gitu kan, membuat bentuk lingkaran. Ini contohnya seperti play-doh ya tadi, atau dalam konsep tadi saya tuh menjahit gitu. Atau dalam konsep kalau di sentra cooking gitu kan. Jadi kadang-kadang Bu, aku nggak mau bikin donatnya bulat, pengen bikin donat kotak, silahkan gitu kan, walaupun namanya donat gitu kan. Lalu anak dapat membuat bentuk kotak, anak dapat membuat bentuk bangunan dari bentuk geometri seperti itu. Nah kalau di saya itu bentuknya itu ada ya, botol-botol bekas kita tempelin, nanti dikasih karet gitu. Anak diberikan kebebasan dari imajinasi untuk membuat bentuk-bentuk gitu. Nah ini contohnya nih. Nah ini yang saya buat, anak membuat polanya seperti ini. Ini dari tutup botol, teman-teman juga bisa buat tutup botolnya. Mungkin yang bagus ini, yang kuat ini, tutup botolnya dipaku nih. Karena saya nyoba bikin di lem tembak, sering copot lemnya karena dia nggak kuat nahan apa tuh. Kebetulan sih anak-anak suka ini sih, kadang-kadang dipaksa gitu karetnya gitu kan.
dipaksa akhirnya pada lepas-lepas semua gitu. Yang bagusnya dipaku, bisa aja ditaruh di tempat bermain ibu-ibu atau enggak di depan ruang sekolahan, buat di ruang sekolahan gitu kan, seperti ini gitu kan. Ini saya waktu lagi bikin APE, APE-nya kan saya bentuknya segi 4 ya, APE roda kincir yang saya buat. Yang depan ini adalah pola ABC yang saya buat, jadi nutupin botol. Sedangkan belakangnya saya bikin seperti ini, yaitu pola geometri. Waalaikumsalam. Nah ini jadi anak-anak sudah bisa membentuk pola geometri dengan sendirinya. Nah kalau udah masuk seperti ini berarti capaian perkembangan anak tersebut sudah tercapai di semester pertama gitu, atau enggak di semester kedua dia boleh bebas seperti ini gitu. Pak Ibu bisa bikin penilaian, atau enggak anak bisa apa tuh namanya disuruh menyebutkan misalkan lemari bentuknya apa gitu kan, lemari coba sebutkan di ruangan ini yang bentuknya segitiga gitu, seperti itu anak-anak bisa menyebutkan. Sebutkan di ruangan kelas ini yang bentuknya kotak, misalkan menyebutnya papan bor gitu kan, atau menyebutkan pintu itu persegi panjang, atau menyebutkan penggaris gitu kan, atau menyebutkan tabung. Mungkin di PAUD juga ada Bu ya, ketika mereka konsep geometri ini seperti ini, ketika geometri dibentuk dengan berbagai macam menjadi suatu bentuk, misalkan yang tadinya bulat-bulat gitu kan, yang tadinya bulat, nah yang tadinya bulat menjadi seperti ini, yang bulatan jadi bentuk setot kucing gitu kan, nah yang tadinya bentuknya segitiga bisa menjadi perahu, atau bisa menjadi bentuk bunga, atau bisa menjadi bentuk kereta. Ini sering kan ya teman-teman mempraktekkan di kelas, ini masuk pada pembelajaran seni biasanya ya. Padahal ini adalah masuk pada pembelajaran kategori literasi numerasi gitu. Masuk juga kepada kategori literasi numerasi, itu ketika anak bisa mengkolaborasikan berbagai bentuk geometri menjadi suatu benda gitu, satu bentuk seperti itu. Nah ini adalah kegiatan tadi nih masuk ke pola gitu kan, anak dapat membuat karya dari geometri menjadi seperti ini, menjadi permainannya lubang apa ya namanya, seperti puzzle sebetulnya sih ya, seperti puzzle. Itu ya tadi pembelajaran gimana permainan menghindari game, ini masuk dalam APE juga. Itu ketika masuk pada bentuk-bentuk, anak memasukkan gundu ke lubang-lubang tersebut, seperti itu. Nah, konsep yang ketujuh adalah pengukuran. Nah, ini yang jarang sekali digunakan Ibu ya di kelas, terutama untuk anak SD ataupun untuk anak PAUD. Contohnya gini, misalkan anak-anak tadi setelah saya suruh bawa pisang ya, ketika bawa pisang, pisangnya itu sudah dihitung, dijumlahkan dengan teman sebangku, setelah itu pisangnya dikelompokkan, gitu kan, di satu kesatuan, dikelompokkan, disortir gitu kan. Jadi ketika dia sudah mensortir nih, mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang besar, mana yang kecil. Nah setelah itu pernah nggak teman-teman disuruh mengukur pisangnya? Atau ketika disuruh bawa daun, disuruh ukur daunnya. Sarah? Kencang. Nah setelah itu diukur gitu kan bajunya atau diukur daunnya. Seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan penggaris yang ada di sekolah gitu. Atau guru-guru tuh, Bu Guru udah persiapan nih dari menyediakan alat ukur di sekolahan seperti yang buat mengukur baju gitu itu kan. Jadi kita bisa mengenalkan sentimeter dari usia dini gitu kan kepada anak-anak. Nah kalau sering kita sebut tentang sentimeter, anak dengan sendirinya tahu gitu kan, dengan sendirinya dia hafal gitu. Kalau seperti ini kita sering gunakan gitu, setiap kali apa yang mereka bawa kita suruh ukur gitu kan. Ini namanya sentimeter. Kalau sudah mencapai 100 dinamainya meter seperti itu. Kan otomatis dengan sendirinya dia bisa mengenal satu ukuran gitu dari usia dini, sudah mengerti yang namanya sentimeter, mengenal namanya meter dari literasi numerasi seperti ini. Kita sudah memanfaatkan penggaris anak-anak yang kita bawa setiap hari seperti itu. Memanfaatkan alat ukur, kita bisa perkenalkan juga kan alat ukur meteran kayu tuh yang bentuknya besi, yang kita ukur, kita tarik, nanti dia bisa kembali lagi seperti semula, seperti itu. Itu kita bisa manfaatkan gitu. Jadi ketika anak disuruh dibawa alat tulis, itu jangan hanya dibuat penghias kotak pensil aja penggaris,
tapi kita bisa gunakan sebagai pembelajaran di sekolah. Tadi mengenai tentang pengukuran. Jadi semenjak usia dini kita sudah memperkenalkan yang namanya sentimeter kepada anak-anak dari semenjak usia dini. Ataupun dari semenjak SD sudah kita perkenalkan gitu kan. Setiap kali dia belajar, tadi bisa mengukur buku. Nah ini contohnya nih. Pengukuran yang kita buat nih ketika pembelajaran di luar, misalkan di pembelajaran outdoor, guru sudah menyediakan alat ukur tadi nih yang saya bilang, bawa baju gitu kan. Seperti halnya sekarang nih, kan pembelajaran diriku sendiri ya. Hari ini anak-anak disuruh ukur berapa panjang lengannya anak gitu kan, lengannya si A, lengannya si B, berapa kepalanya, itu anak sendiri yang kita suruh ukur. Kita suruh ukur punya temennya gitu kan. Apalagi kalau untuk usia kelompok B itu sudah paham sekali gitu kan. Kepala berapa sentimeter kepala masing-masing gitu kan. Berapa panjangnya tangan masing-masing, atau enggak jarinya aja kita ukur pakai penggaris anak-anak. Jempol kamu berapa senti, jari telunjuk kamu berapa senti. Itu pernah nggak kayak seperti itu di kelas? Sederhana kan pengukuran di kelas. Ini kalau dia keluar nih kita ukur dengan meteran bu guru nih, meteran baju gitu kan. Kita ukur seperti itu pengukuran di kelas. Itu kan sudah masuk literasi numerasi gitu. Seperti itu. Panjangnya pinggang. Nah ini literasi, ini juga pengukuran yang saya buat sendiri di kelas. Ini pernah saya terapkan, tapi untuk kelompok bermain Bu ya, kelompok KB. Nah saya terapkan. Oh kelihatan ya. Salah. Nah ini alat yang saya buat sendiri dari jemuran. Ini termasuk pengukuran, Bu. Tadi kan pengukuran menggunakan senti, ini pengukuran menggunakan kilo gitu. Tapi yang saya gunakan adalah pengukuran dengan yang baku gitu. Kayak tadi, misalkan Bu Guru, misalkan selain yang saya buat nih ada juga teman saya bikin dari batok kelapa ya. Batok kelapanya itu dikasih kayu kan, kanan kiri gitu kan. Nanti tengah-tengahnya dikasih batok kelapa yang tengkurap, jadi seperti mangkuk kanan kiri, tengahnya tengkurap seperti itu. Jadi tadi ini misalkan anak-anak kita bawa pisangnya itu udah kita kenal angka, kita jumlahkan, kita kesatukan, kita sortir pisangnya, setelah kita sortir kita ukur pisangnya, setelah diukur pisangnya kita timbanglah beratnya seperti ini. Kira-kira berapa ya beratan siapa pisang yang paling berat punya siapa gitu kan, kita ukur seperti itu. Nah kalau ini saya ceritanya anak-anak nih saya suruh nyusun Lego gitu kan. Tadi itu Lego yang pertama tuh yang tadi teman-teman lihat. Legonya setelah anak-anak mengukur Lego, mengerti mana Lego yang pengertian banyak dan sedikit, mengerti Legonya siapa yang dibangun paling panjang dan paling pendek. Setelah itu saya timbang Legonya nih. Tadi misalkan si A bikin Lego, tadi kan dia menginikan Lego sebanyak 4 tingkat. Satu temannya lagi misalkan membuat Lego tinggi nih 6 tingkat. Nah, akhirnya kita timbang nih 4 sama 6 banyakkan yang mana gitu. Itu disebutnya ukuran baku kan, timbangan baku. Nah, kalau timbangan yang tidak baku berarti kan timbangan ini timbangan tidak baku. Kalau timbangan yang baku kan seperti ini nih teman-teman. Jadi dia sudah ada ukurannya ya. Nah, seperti ini sudah ada ukurannya nih. Misalkan dia sudah ada berapa onsnya. Nah, ini kan seperti ini sudah ada onsnya, sudah ada gramnya gitu kan. Ini dari kecil sudah bisa kita perkenalkan seperti ini. Jadi terutama yang dari sentra nih. Itu kan manfaatkan timbangan semaksimal mungkin kepada anak-anak PAUD sejak dini gitu. Misalkan dia akan membuat donat, sudah tahu gitu kan yang namanya ons, yang namanya gram, yang namanya kilogram gitu kan. Seperti itu. Tadi yang saya contohkan juga ya untuk pelajaran anak PAUD, tadi ketika dia membawa pisang, bisa aja kan ada tuh timbangan berat badan gitu, kita manfaatkan timbangan berat badan. Kalau emang guru-guru tidak menyiapkan timbangan kue gitu kan, kita siapkan timbangan berat badan, kita pakai deh tuh, kita taruh deh tuh pisangnya di situ. Oh berapa beratnya gitu kan, atau enggak berat badan saya kayak ini sekarang nih tema diriku,
Anak-anak kan ngelihat kan timbangan berat badannya, kamu beratnya berapa, kamu itu kalau bisa langsung diaplikasikan gitu di kelas, jangan hanya tugas DDTK guru aja gitu ketika penimbangan itu hanya kamu sekian tulis sama gurunya, kalau bisa kita manfaatkan nih pas tema diriku sendiri, langsung si anaknya melihat sendiri, kamu beratnya berapa, tadi makan apa hari ini gitu kan, hari ini puasa enggak gitu kan, hari ini makan apa jadi berat, besok ditimbang lagi Bu, kalau bisa diukur lagi, kemarin hari ini kamu makan berapa kali sehari. Misalkan besok tiba-tiba berubah ya, disuruh tulis tuh, hari ini aku beratnya misalkan kalau timbangan yang digital nih 14,1 misalkan, besok ditimbang lagi anak-anak nih, kita timbang, oh besok beratnya bertambah 14,2 karena tadi pagi dia sarapan susu gitu misalkan, atau enggak dia tiba-tiba hari ini berkurang nih, pagi-pagi ditimbang beratnya jadi yang kemarin misalkan 15 atau 20, hari ini tiba-tiba jadi 19,50 gram gitu, 50 ons kayak gitu kan. Emang kenapa hari ini kamu kok beratnya jadi berkurang? Karena pagi-pagi saya buang air dulu, jadi kekuras habis Bu. Oh iya nggak apa-apa, nanti tambah lagi ya kalau istirahat, makan yang banyak, biar besok kita timbang beratnya bertambah lagi. Itu kan juga ada stimulasi, kan ada berpikiran tingkat tinggi gitu, di mana anak mengkonsumsi makanan yang sehat, maka beratnya bertambah. Juga nanti bu guru juga bisa bilang gitu kan, makanya jangan banyak jajan, kalau nggak jajan kan kita jadi sehat, berat bertambah, mungkin berat kita nggak bertambah, tapi otak jadi bertambah nih, jadi bertambah pinter, kalau kita sering makan makanan yang sehat, kan masuk ke pembelajaran itu juga kan, berkaitan. Nah ini yang dimaksud dengan literasi numerasi gitu kan. Mungkin kalau matematika itu biasanya bu guru tuh yang matematika tuh, anak ditimbang, diukur, udah aja, ditimbang, diukur, udah ditulis doang, tapi tidak diaplikasikan kepada anak-anak. Kalau bisa diaplikasikan juga Bu kepada anak-anak gitu, anak-anaknya gitu kan, dikasih tahu, oh kamu beratnya sekian, ditulis juga. Nah ini juga alat ukur nih, sendok nih. Ini namanya tadi ya yang saya bilang pengukuran secara tidak baku gitu kan. Gitu. Misalkan gula bisa manis dengan berapa sendok, itu juga masuk pengukuran. Nah, pengukuran contohnya seperti ini nih. Nah, diukur nih anak nih. Oh, kamu panjangnya berapa apel gitu kan. Oh, kamu panjangnya misalkan untuk anak-anak KB, kamu hari ini panjangnya sekian apel gitu kan. Ini pembelajaran secara apa tuh namanya tidak baku ya. Tidak menggunakan sentimeter, tapi menggunakan benda-benda yang ada. Jadi dia anak hafal. Hari ini makannya banyak enggak? Oh, hari ini makannya banyak. Oh, tingginya nih sekarang nih bertambah nih, jadi apelnya sekian gitu kan. Jadi kalau anaknya untuk anak usia kelompok bermain, dia paham, ngerti gitu kan. Kalau oh aku tingginya sekarang misalkan pakai penggaris atau pakai alat gitu kan, pakai benda sekian ini nih, sekian telapak tangan nih ke anak yang bawah. Ini untuk usia 2 sampai 4 tahun paham. Oh, tinggi kamu sekarang udah mencapai 4 apel atau 4 jari tangan, seperti itu. Nah, ini masuk kepada pengukuran. Jadi jadi dari kecil dia otomatis akan mudah kan, kalau untuk usia B itu bermain, sudah mengenal yang namanya senti, sudah mengenal namanya meter, sudah tahu yang namanya gram, ons, karena digunakan oleh bu guru setiap hari. Nah, ini sudah tercapai nggak di sekolah gitu kan. Nah, ini dia yang dimaksud dengan berhitung atau literasi numerasi yang diperbolehkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita berhitung terus-terusan menggunakan LK, nah itu yang sangat sekali tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, kenapa makanya berhitung itu tidak diperbolehkan, ya caklistung itu tidak diperbolehkan, ya karena kita tidak memanfaatkan alat-alat yang ada dan kurangnya kreativitas guru terhadap pemahaman literasi numerasi gitu, seperti itu. Nah, jadi perbedaannya di sini nih Bu nih. Kenapa saya ingin sekali guru-guru itu menerapkan literasi numerasi di sekolah gitu. Sehingga pencapaian atau kecerdasan mereka semakin bertambah dan stimulasi dan benar-benar terpakai nih yang namanya HOTS itu kan. High order thinking seperti ini. Jadi anak-anak langsung tuh mainannya diukur pakai penggarisannya dan dijumlah seperti itu kan secara langsung. Nah, ini juga bisa nih penggarisannya dimanfaatkan. Jadi di penggarisan itu kan ada angka-angkanya Bu ya. Itu anak-anak juga udah tahu tuh. Oh, di penggarisannya ada angka 1, ada angka 2, ada angka 5, ada angka 4. Jadi mereka tahu nih kalau pakai penggarisan namanya sentimeter gitu kan.
oh pensil kamu berapa senti nak gitu kan, oh penghapusan kamu berapa, oh buku kamu berapa gitu. Malah kadang-kadang saya suruh itu disuruh pakai pensil yang menggaris-garis gitu kan. Coba manfaatkan di garis seperti apa gitu kan. Kadang-kadang ada yang lurus, ada yang bengkok, itu nggak jadi masalah seperti itu. Nanti setelah semester 2, baru kita kembangkan lagi, kita perbaiki lagi. Kalau untuk anak usia KB, di semester 2 mungkin masih pakai yang ini gitu kan. Nanti akan dikenalkan lagi tuh alat aslinya nih, alat ukur aslinya kalau di pembelajaran kelompok bermain di semester 2. Kalau di semester 1 mungkin hanya menggunakan ini, di semester 2 dia sudah mulai menggunakan alat ukur yang asli. Sudah paham gitu berapa panjangnya. Nah, ini. Jadi banyak sekali dia tentang pengukuran yang dapat digunakan untuk menstimulasi kecerdasan, kemampuan literasi numerasi anak di kelas. Nah, selanjutnya literasi yang ke-8 yaitu tentang analisis data dan probability. Nah, ini dari kecil dia sudah mengenal yang namanya statistik gitu. Biasanya hebat amat ya anak-anak mengenal statistik gitu. Dari PAUD aja udah tahu ya namanya statistik kan, nggak anak kuliah aja kan yang kenal statistiknya, anak PAUD juga bisa Bu mengenal statistik. Bagaimana ya caranya ya anak-anak PAUD sudah dapat mengenal statistik di usia dini gitu. Nanti bisa diterapkan juga di SD. Nah, seperti ini Bu yang dimaksud anak statistik. Jadi dari semenjak usia dini dia sudah dikenalkan nih gambar-gambar statistik. Membuat data itu kan macam-macam ya, ada yang berupa ini namanya tally chart, piktograf, ya kan, pie chart, dotted log, line plot. Nih, kebayang nggak Ibu pernah nggak diterapkan di sekolah seperti ini? Nih, tadi kan ketika anak mengenal berat, mengenal panjang, mengenal tinggi, dan mengenal kapasitas, dia dibuatlah sama mereka nih data atau probability seperti ini nih, statistik gitu kan. Ini contohnya nih ya tadi nih. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah tinggi badan dari tiap anak di kelas. Kita coba pakai pita kan, gitu. Ini udah masuk data statistik nih Bu nih secara tidak langsung, ya kan? Ini menggunakan pita gitu. Setiap pita anak. Oh, yang paling tinggi ini namanya si ini katakan. Namanya Rena yang paling tinggi gitu kan. Yang paling pendek misalkan namanya Agus atau enggak siapa gitu kan, atau enggak Bia atau enggak Ayu gitu kan. Seperti ini yang paling tinggi, yang paling pendek ini otomatis adalah satu data gitu yang diperoleh dari semenjak usia dini tuh anak-anak udah diperkenalkan yang namanya data gitu kan. Mana misalkan gini nih, habis kita timbang nih yang beratnya mencapai 20 kilo siapa aja gitu kan. Oh, si Anu itu kan sudah menjadi data itu. Bisa aja nih teman-teman nanti Bu Guru bikin berbentuk pie nih misalkan. Oh, ini pie yang beratnya anak tadi nih, yang beratnya mencapai 15 sampai 17 kilo gitu. Yang ini 17 sampai 19, yang ini 19 sampai 20 gitu kan. Siapa-siapa aja anaknya. Nah, itu adalah dari kecil sudah ada data ya kan. Itu sudah paham. Nah, ini contohnya nih dalam LK nih. Kita bikin LK seperti ini nih LK-nya gitu kan. Misalkan jumlah tadi anak misalkan hari ini yang makan yang bawa pisang berapa orang, yang bawa tomat berapa. Di LK juga ada nih LK nih analisis data dan probability. Misalkan dalam suatu kotak ada gambar radio, gambar TV, ada gambar surat ya kan Ibu kan Ibu biasanya mengenalkan itu apa tuh kepada anak-anak konsepnya. Nggak pernah ada kan konsepnya, nggak terbayang kan bahwa itu adalah analisis data dan probability gitu. Bahwa itu adalah statistik anak usia dini gitu kan. Nanti kan di LK itu ya ketika dalam satu kotak ada gambar TV berapa banyak, radio berapa banyak gitu kan. Kotak surat berapa banyak tuh misalkan di tema komunikasi gitu kan, atau enggak di dalam di kotak makan anak ada donat, ada permen, ada apa lagi ya makanan kesukaan anak gitu kan, donat, permen, ada ikan, ayam, kan suruh menjumlahin nih berapa jumlah yang dia bawa. Nah, itu sebetulnya masuk ke literasi numerasi, yaitu anak sudah bisa mengolah data dari apa yang dia ketahui gitu, apa yang dia lihat gitu kan secara langsung seperti ini. Nah, ini adalah konsep
uncertainty dan probability. Jadi dari semenjak kecil dia tuh sudah mengenal tuh yang namanya statistik gitu kan, sudah mengenal namanya data-data gitu, sudah tahu tuh dari kecil seperti ini tadi, mana anak yang paling tinggi atau enggak di kelas kita nih ada berapa anak yang perempuan, ada berapa anak laki-lakinya, itu bisa tuh dijadikan satu data gitu. Datanya sederhana aja, cuman 2 garis gitu kan. Contohnya seperti ini tadi nih, hanya 2 garis aja nih. Data anak perempuan, data anak laki-laki ini seperti ini. Yang pakai kancing-kancing gitu. Itu untuk usia KB atau usia A gitu kan, diperkenalkan 2 data dulu gitu kan. Atau apa tuh namanya? Grafiknya hanya 2 gitu kan, atau line plotnya hanya 2 gitu, 2 titik gitu, anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian. Nah, yang terakhir adalah problem solving. Yang terakhir Bu ya. Nah ini kan udah biasa Ibu kenal ya. Problem solving itu disebut memecahkan masalah. Nah, ini pemecahan masalah masuk pada literasi informasi, itu yang terakhir, yaitu ketika anak bagaimana dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Misalkan kayak tadi nih, misalkan dia bawa pisang gitu kan, bawa pisang, dia tuh bingung gitu. Saya tuh bawa pisang jenis pisang apa misalkan. Ini klasifikasinya kemana gitu kan. Kalau yang ukuran ini harus disortir kemana. Itu dia sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri karena dia melihat langsung apa yang dia bawa gitu kan. Dengan sendirinya. Kalau pakai LK kan dia bingung ya. Misalkan memecahkan masalah dalam konsep seriasi. Seriasi di mana yang paling panjang hingga yang paling pendek, dia nggak bisa seperti itu. Tapi kalau secara langsung seriasi tadi kayak kita membawakan tanaman, kita membawakan buah pisang atau tadi dan dengan daun-daun batang pohon, itu kan anak dengan sendirinya melihat gitu kan, mana konsep seriasi dari yang panjang hingga yang pendek. Ini misalkan saya pernah menyuruh anak-anak bawa seikat daun singkong gitu kan. Dari rumah udah bawa nih seikat. Nah, seikat itu kan banyak Bu ya isinya ya, ikatan daun singkong itu kalau di pasar-pasar seikat hanya 2.000 itu kan dibawa dalam kelas. Pertama saya suruh petikin pisang. Itu kan problem solving kan, cara dia memetikkan aja itu belum tentu mereka bisa itu kan, memetik dari batangnya itu kan, dari batang pisang dia petik. Setelah dia petik oleh anak-anak, setelah dipetik dijumlahkan, setelah dijumlahkan dikenal angkanya, dijumlahkan dengan teman sebelahnya atau enggak menjumlahkan apa yang dia bawa ini sendiri. Isi daun pisang kamu seikat itu berapa gitu kan. Ini namanya seikat ya. Ada seikat, sesisir kan Ibu bukannya kalau tahu seikat, sesisir itu namanya kan sekelompok juga kan, pengelompokan. Nah setelah dihitung, dijumlahkan berapa yang dia bawa, diseriasikan di masing-masing meja. Mana daun singkong kan, daun singkong beda dari ujungnya aja ditahu biar ujungnya dia kecil, makin ke bawah dia makin panjang kan. Itu kita suruh susun, dikelompokkan. Mana yang daunnya kecil, mana yang daunnya besar, mana yang masih hijau tua, mana yang masih hijau muda, seperti itu. Setelah dikelompokkan bisa aja kita timbang kan. Kadang-kadang ada tuh pengetahuan, nah yang namanya pengukuran. Benda yang jumlahnya lebih banyak, belum tentu timbangannya lebih berat. Contohnya tadi daun pisang seikat dengan pisangnya gitu kan. Daun singkong 10 batang dengan pisang 1 gitu kan, pisang Lampung itu kadang-kadang lebih berat mana Bu? Lebih berat pisang kan, itu kan satu pemikiran gitu, sebagai hot order thinking gitu, bahwa barang yang banyak belum tentu dia lebih berat gitu ketika ditimbang. Karena apa? Karena memang beratnya benda tersebut berbeda dengan berat benda yang sedikit. Misalkan satu buah pisang dengan 15 batang daun singkong itu kan kadang-kadang lebih beratan satu buah pisang kan, walaupun jumlahnya lebih banyak daun singkong. Itu kan termasuk dalam dalam saintifik, itu anak bisa berpikir. Jadi bahwa di mana benda itu menjadi berat bukan berdasarkan jumlah, tapi memang berdasarkan berat atau beratnya benda tersebut, seperti itu. Itu masuk dalam konsep literasi, itu juga termasuk dalam problem solving juga gitu. Jadi dia bisa menyelesaikan teka-teki permasalahan tersebut. Ini contoh gambarnya. Ini problem solving.
ini permainan yang digunakan di sekolah gitu kan. Dulu pernah kan saya nge-share di WAG, silakan mengeser ular tangga gitu kan. Ini kan termasuk dalam literasi numerasi Bu ya. Atau enggak ketika dia bermain tapak gunung gitu. Itu kan suatu dia di mana dia bekerja sama, ketika dia melompat sesuai angkanya, itu kan menghasilkan masalah juga kan. Ketika dia melempar si batu itu sesuai dengan angkanya. Misalkan dia habis melompat di angka 4, dia harus melompat angka 5, itu kan suatu problem solving kan. Dia bisa nggak melempar batu ke angka 5 itu kan. Dia bisa nggak melompat dengan satu kaki ke angka tersebut. Nah ini seperti ini kalau ular tangga, pertama dia bisa menghitung dadunya, dia bisa mengenal angkanya, dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya gitu kan, seperti itu. Lalu ketika anak, ini juga sama nih Bu nih, ketika dalam pembelajaran daring, ini murid saya kelompok bermain, dia itu dapat kebetulan dia ingin tugasnya itu membuat blender mangga gitu. Pertama dia menghitung mangganya ada berapa gitu kan. Lalu dia mulai mengukur mangga yang dia punya, itu kan. Lalu nanti dibantu, kalau untuk usia kelompok bermain kan dibantu ngupas oleh orang tuanya. Mungkin dia hanya melihat atau boleh menggunakan sesekali ketika dia bagaimana cara dia mengolah buah mangga menjadi mangga, itu kan masuk kepada STEAM, ya kan, pembelajaran STEAM. Dari sain mangganya, dari teknologi yang dia gunakan, engineering yang dia buat, yaitu kayak misalkan membuat donat kan engineering kan, dan tadinya tepung menjadi satu donat itu adalah engineering, yang tadinya dari pisang menjadi pisang goreng itu adalah termasuk STEAM juga, termasuk engineering gitu kan. Lalu menjadilah dia pisang goreng gitu kan, jadilah dia jus mangga. Nah, ini juga teka-teki juga nih kita buat sederhana gitu kan, dari batu-batu. Ini permainan di mana batu yang bisa mencapai garis lurus adalah dia pemenangnya. Ini juga sebagai problem solving ya, permainan anak-anak juga seperti itu. Nah, jadi seperti inilah teman-teman semua tentang konsep literasi 9, literasi numerasi yang coba saya terapkan kepada teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Bagaimana Bu Musliha, apakah sudah ada pertanyaan? Atau mungkin bisa angkat tangan? Kalau pertanyaan belum ada, itu hanya menanyakan rekamannya, kemudian link materi sudah saya berikan ya. Oh, tapi alhamdulillah materinya Bunda Niken ini betul-betul wow ya. Jadi semuanya tercerahkan, apa yang disebut literasi numerasi begitu. Mungkin teman-teman ada yang kepengen dijelaskan, bertanya lagi boleh. Yang masih bingung. Maaf Ibu, mungkin itu Ibu Siti Khoiriyah. Angkat tangan Bu Novita Sari, angkat tangan mau bertanya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Bunda Niken. Ini mah Bunda Niken ya? Ini Assalamualaikum Bunda Niken. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya, maaf ya, saya izin off kamera. Untuk kegiatan namanya siapa tuh Bu? Oh, Siti Khoiriyah dari Sukabumi. Sukabumi. Iya, silakan Bu Siti. Untuk kegiatan literasi numerasi ini, lebih efektifnya itu disimpan di kegiatan intika atau di kegiatan bermain sesudah istirahat ya? Kalau di RPPH kan kita ada kegiatan inti dan sesudah istirahat itu kan ada kegiatan bermain anak yang bebas itu ya. Efektifnya itu disimpan di inti atau di kegiatan yang bermain bebasnya itu, Bun? Terima kasih. Ya, betul. Jadi sebetulnya Ibu bisa menjadikan literasi numerasi ini sebagai suatu permainan, bisa menjadi suatu konsep capaian perkembangan gitu. Gitu, seperti itu Bu. Kalau Ibu paham yang 9 konsep tadi gitu kan, Ibu bikin untuk setahun anak sudah bisa ini,
Lalu nanti ibu bisa ambil permainannya. Jadi bisa misalkan ada permainan angkanya, ada permainan berhitungnya. Tapi setidaknya konsep-konsep ini sudah tercapai nih. Konsep-konsep tadi saya ajarkan nih. 9 konsep ini. Iya, iya. Nah, Itu gitu berarti kan. bisa dipecah Jadi lagi untuk beberapa kegiatan ya Bun ya. Iya, jadi bisa dipakai untuk pembelajaran inti, bisa dipakai untuk pembelajaran apa tuh kegiatan permainan, bisa aja untuk pembelajaran apa tuh namanya tadi sehari-hari gitu kan. Jadi ketika anak keluar dari sekolah ibu tuh anak sudah bisa menguasai ini semua gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi capaian perkembangannya itu sudah tercapai semuanya ketika lulus, bahwa sekolah ibu tuh sudah berhasil apa tuh menstimulasi anak dari konsep literasi numerasinya aja. Ini baru numerasinya aja Bu ya. Belum lagi ditambah yang 6 literasi. Tadi makanya saya bilang bahwa calistung itu dilarang tapi literasi dianjurkan karena ada literasi bahasanya nanti kan, literasi bahasanya bagaimana gitu kan, konsepnya apa aja. Ini baru literasi numerasinya aja loh Bu, belum semuanya. Jadi menurut Ibu bagaimana nih saya harus ngembangin? Sudah mulai ada pandangan-pandangan kalau dari kemarin kan, pandangan kan yang tadi saya bilang calistung membaca. Jadi kalau sekarang udah mulai ada pandangan untuk anak-anak berhitung itu bagaimana lewat bermainnya itu udah mulai ada pandangan. Terima kasih Bunda Niken. Iya gitu. Tadi yang saya terapkan. Kenapa calisnya tadi kan membaca, menulis, berhitung dilarang, tapi literasi emang dianjurkan karena memang banyak cakupan literasi ini. Literasi dasar ada 6 kan, gitu. Nanti di literasi numerasi itu bisa berkaitan dengan literasi finansial gitu. Ini bisa masuk lagi nih ke literasi finansial teman-teman semua. Bagaimana anak mengenal konsep uang, ya kan? Berkaitan kan berarti kan mengenal konsep uang, mengenal yang namanya untung, rugi, kayak gitu-gitu kan. Tadi pembelajaran menabung gitu kan. Pembelajaran berbagi masuk pada pembelajaran karakter. Jadi di dalam literasi numerasi ini juga masuk dalam pembelajaran karakter gitu kan. Bisa masuk juga meningkatkan literasi, misalkan dalam permainan literasi numerasi dapat meningkatkan kemampuan intrapersonal anak atau interpersonal anak. Dalam kemampuan literasi numerasi dapat meningkatkan karakter anak. Jadi memang manfaatnya banyak sekali Bu, kalau Ibu sudah menerapkan literasi numerasi di sekolah. Karena tadi kan ya saya bilang ketika anak disuruh mengumpulkan pisang, dia disuruh berhitung dengan temannya. Itu adanya satu kerjasama dan gotong royong kan berarti, gitu kan? Ketika dalam satu kelas pisangnya kita gabung, lalu anak-anak disuruh mengklasifikasikan atau mensortir, itu kan sudah masuk. Kalau kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, itu sudah masuk pembelajaran tadi, belajar masuk budaya dari mengenal pisangnya, sudah masuk kerjasama dan gotong royong, ya kan? Sudah mengenal apa tuh namanya tadi tuh yang tadi sampah bumiku, ya kan? Jadi dia tahu nih sampah pisang dikemanakan, ya kan? Sampahnya aja, gitu kan? Pisangnya aja sudah masuk pembelajaran STEAM, kan? Misalkan pisang jadi pisang goreng atau pisang menjadi sop buah pisang. Itu sehari kira-kira tercapai nggak Bu? Kalau Ibu sehari doang gitu, udah pisangnya diukur, pisangnya disortir, udah gitu dibikin sop buah terakhir gitu kan. Ya kan, pisangnya ditimbang gitu dalam sehari gitu kan. Itu kadang-kadang baru pisang doang aja sudah mencakup 9 konsep literasi numerasi itu kan. Apalagi tadi tuh kalau saya suruh ibu anak-anak disuruh membawa satu ikat apa tuh namanya daun singkong gitu. Itu ada tambahan lagi Bu, yaitu pembelajaran seni gitu. Jadi setelah kita petikin si daun singkong batangnya, kita bisa celupin tuh daunnya di pewarna, ya kan? Ya, kita cetak, kita menjadi apa tuh namanya tadi, stempel menjadi stempel gitu kan, jadi stempel gitu daunnya. Terus bisa jadi dibikin kalung, si batang daunnya masuk kepada pembelajaran seni. Kalau daun pisang lebih banyak lagi. Jadi setiap pembelajaran apa yang mau kita bawa itu jadi banyak konsepnya kan, ke pembelajaran conceptual learning, ke pembelajaran literasi numerasi. Coba apalagi sekarang yang mau Ibu tanyakan, nanti kita coba diskusikan di sini. Cukup itu dulu Bu. Apa nih?
Iya kan, ini baru literasi numerasi aja ibu-ibu udah pada wow, gitu kan, udah pada banyak amat kayak gotong sayuran sekeranjang, baru literasi numerasi doang. Kira-kira sanggup nggak ya guru-guru atau sekolah saya kayak gini kan 9 konsep ini ya gitu. Makanya kenapa literasi tidak terpakai, kenapa LK tidak terpakai? Karena yang tadi saya jelaskan, pembelajaran ini aja sudah memakan waktu ya kan Bu ya, memakan banyak konsep-konsep yang bisa ibu kembangkan kepada anak-anak gitu. Jadi nanti ibu-ibu bisa jelaskan kepada anak-anak, ini permainan ini kira-kira orang tua sendiri sanggup nggak di sekolah menjalankan pembelajaran ini gitu kan? Kan ibu lihat seperti permainan kan tadi saya katakan. Nanti ibu akan bilang kan, oh kalau orang tua tuh sering protes gitu kan, sering protes kalau misalkan sekolah hanya bermain-main aja. Tapi kalau ibu jelaskan konsep ini tadi saya bilang nih ke anak-anak, nih bu nih kayak begini nih di sekolah misalkan seperti ini konsepnya kayak gini gitu kan. Apakah ini disebut hanya bermain gitu kan? Apakah terhitung itu hanya bermain dengan konsep seperti ini gitu kan? Ibu lihat kan bermain, dalam hal bermain ini kan otomatis kita sudah masuk pembelajaran merdeka belajar kan ya, artinya anak senang dengan belajar seperti ini ya kan. Tapi lihat aja kan pembelajarannya, iya kan udah kita nggak pakai LK, anaknya banyak main-main, tapi main-mainnya coba ibu lihat kayak begini nih permainannya nih, ini anaknya saya tunjuk. Main kayak permainan kayak begini, butuh nggak pemikiran tingkat tinggi seorang anak itu mengklasifikasi, mensortir hanya sebuah daun gitu kan. Coba ibu terangin ke orang tua mereka gitu. Ibu jelasin kepada mereka, sekolah kami ini tidak membuat suatu rumah berlantai 3. Kita di sini kita nggak bikin rumah bertingkat Bu kepada anak-anak. Tapi yang kita olah otak anak itu adalah sebuah apartemen gitu kan. Apartemen berlantai 100. Apartemen bisa atau hotel berbintang 7 itu berlantai sekian gitu yang kita bangun. Jadi kita di sekolah ini tidak membuat otak anak menjadi rumah bertingkat aja, tapi kita bangun anak seperti apartemen ya kan. Mungkin kalau dipikir-pikir ibu, pusing kira-kira anak bisa nggak ya berpikir tingkat tinggi seperti apa gitu kan. Kalau ibu sudah menjalankan literasi numerasi di kelas dengan benda-benda yang ada yang tadi saya bilang, dengan batu, dengan daun, dengan apalagi tuh yang ada di kelas, dengan Lego gitu kan, dengan balok, ibu ukur, ibu timbang, ibu sortir anak-anak, itu kan suatu pemikiran tingkat tinggi ya kan, seperti itu. Kira-kira anak pusing nggak? Anaknya emang nggak pusing, tapi gurunya yang bikin program yang pusing. Bagaimana memprogram anak supaya berpikir tingkat tinggi? Anak-anaknya nggak pusing, senang kan Bu? Disuruh menyusun Lego gitu kan, yang tadi saya bilang nih, anak murid saya yang pertama, ini usia KB nih, kelompok bermain, disuruh nyusun Lego, gitu kan? Legonya ini bisa jadi konsep perkalian dia. Kalau ini saya nggak masukin ke sini karena saya takut diomelin sama. Kemarin saya habis diomelin gara-garanya Lego itu saya jadikan perkalian sama pecahan Bu. Ini contohnya nih ya. Ini bisa saya jadikan pecahan Bu untuk kelompok kelas B, kelompok bermain. Jadi pecahan itu nih kayak tadi ya. Nih 1/2, 1 kuning, 1 kuning atas bawahnya 2 merah. Nah ini bisa jadi bisa menjadi misalkan 2/4. Misalkan yang atasnya 2 merah, bawahnya 4 hijau, ya kayak gitu kan bisa menjadi pecahan. Ini saya lupa menaruhnya nih di sini. Dan bisa jadi menjadi pembagian gitu kan kepada anak-anak. Kenapa kok bisa sih jadi pembagian? Boneka kok ngajarin kalian pembagian sih sama anak-anak usia dini? Iya, contohnya kayak gini nih. Misalkan saya suruh anak-anak bawa permen, misalkan kamu suka atau enggak kitanya yang bawa permen. Tadi nih membawa pisang gitu kan. Saya suruh anak bawa pisang. Misalkan ada yang pisang sesisir. Dia itu bawa pisang ada 10 biji gitu kan. Ini anak-anak suruh berkelompok 4-4. Kelompok pertama 10 anak nih, ini 10 pisang saya kasih nih ke anak. Nih 10 pisang. Coba kamu nih ada 4 orang. 5 ya, 5 anak nih. Nih saya kasih 10 pisang. Masing-masing dapat berapa ya, gitu kan? 10 pisang tersebut. Itu pembagian bukan Bu? Secara langsung. Dari 5 anak dapat berapa? Dari 10 pisang ini 5 anak dapat berapa, ya kan? Pasti otomatis sama dia kan dibagi tuh, biar kebagian semua rata. Oh dapat 2 Bu, gitu kan?
Berarti 10 dibagi 5 anak, berarti 2. Itu kan pembagian. Nah, dari 5 anak ini dapat 2, berapa jumlah pisangnya semua? Itu masuk apa, Bu? Masuk perkalian, ya kan? Perkalian. Masuk perkalian kan? Sudah diajarkan perkalian. Jadi konsep yang ke-10 ini adalah pembagian dan perkalian, cuma tidak saya masukkan gitu. Karena saya hanya dari PAUD, jadi saya nggak berani. Jadi kalau saya dari SD, sudah bisa saya jelaskan gitu kan, perkalian kepada anak-anak. Udah gitu nih, anak perempuan, tadi jumlahnya berapa gitu kan. Anak perempuannya yang satu ada di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri gitu kan. Berapa jumlah dari 10 anak, kalau dibagi 2 nih, jadi berapa nih yang perempuan sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri, berapa jumlahnya gitu kan, dari 8 anak. Oh, yang kanan ada 4, yang kiri ada 4. Berarti dari 8 dibagi 2 jadi berapa gitu kan. Sederhana sebetulnya pembelajaran anak-anak PAUD itu sudah masuk perkalian dan pembagian. Lego juga sama, sudah masuk pecahan, sudah masuk klasifikasi dan sortir. Misalkan anak-anak Lego satu box itu saya bawa sekelas Lego. Sekarang kita mau pelajaran apa nih niatnya nih guru-guru? Misalnya perencanaannya kita masuk klasifikasi dan sortir. Ya udah tinggal disuruh sortir anak-anak warna yang Lego yang merah, Lego yang hijau, Lego yang biru disuruh sortir. Terus disuruh jumlahkan berapa Lego yang ini, Lego yang merah, Lego yang kuning, Lego yang biru. Terus kita bikin deh analisis data. Si guru bikin dari bentuk pita tadi yang saya bilang, bentuk analisisnya, grafik. Oh, ternyata yang Lego biru udah banyak nih. Nah, dari situ tuh kita bisa ketahuan nih. Hari ini Lego yang biru misalnya cuma 8. Ayo, kemana nih Lego yang kemarin? Itu ada pembelajaran disiplin ya kan, karakter anak. Yang artinya anak tidak bisa menjaga barang. Ketika Legonya yang kemarin Lego yang biru ada 8, besoknya saya bawa ke kelas, berkurang jadi 5, terus saya suruh cari anak. Kemana nih Lego yang kemarin? Itu kan suatu disiplin kan. Kalau besok guru bawa lagi nih Legonya nih ke kelas. Kalau besok berkurang, berarti tanggung jawab kelas ini nih gitu kan. Dikemanain nih Lego sebelumnya? Kenapa jadi berkurang gitu kan? Seperti itu. Itu kan berarti kan jadi masukkan Bu literasi numerasi terhadap pembelajaran karakter anak. Halo? Saya masih ada ya? Ada, Bun. Masih. Ininya berubah. Nah, sekarang udah jam 9 ya, Bu Mos. Guru-guru pada masih. Ini juga pertanyaannya bertambah banyak ini. Apa dikasih kesempatan atau bagaimana? Karena mungkin disalin dulu materinya kan ya, disalin ke WAG, Bu Mus, ke WAG saya disalin, nanti saya jawab karena waktu juga udah habis ya. Pertanyaannya ya. Bu Novita Sari, mungkin dari Bu Novita Sari yang mungkin mau bertanya. Oke. Terima kasih atas waktu izinnya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, teman-teman yang ada di grup ini. Perkenalkan, nama saya Bunda Novi dari Provinsi Jambi. Ini adalah Zoom saya yang pertama kali perdana mengikuti materi dari Bunda Niken. Terima kasih Bunda telah diizinkan bergabung. Dan ini saya mendengarkan dari awal tadi hingga saya punya catatan tersendiri. Saya ambil notabene-nya, saya catat dari penyampaian Bunda Niken ini memang luar biasa pembelajaran literasi dan numerasi ini. Ini benar-benar masuk ke dalam yang namanya Merdeka Belajar ya Bunda ya, yang sekarang udah sangat digalakan oleh pemerintah. Dan ini malah juga bisa masuk proyek yang tadi saya jelasin semua yang saya terangin tadi. Iya, termasuk proyek apa Ibu mau bikin proyek apa yang tadi saya sebutin gitu kan? Iya, hostnya juga masuk pemahaman tingkat tinggi untuk anak-anak, STEAM-nya ini sangat luar biasa. Dan ini juga nanti mungkin akan kita kembangkan pada teman-teman yang ada di kota kami. Dan yang selanjutnya Bunda Niken, kadangkala kendala kita di lapangan Bunda Niken, orang tua selalu menuntut calistung itu. Tapi setelah mendengar paparan dari Bunda Niken, insya Allah ini bisa menjadi
Motivasi pembelajaran guru-guru ya untuk Iya, meneruskan betul. belajar bermain kayak apa gitu kan. Iya, dan mereka yang tadinya memang menuntut punya LK dan tergantung tidak membuat kreativitas diri mereka sendiri, membuat inovatif sendiri, sehingga mereka hanya terpaku dengan LK yang ada, dan itu pun mereka juga teman-teman di sini sebenarnya dangkal dengan ilmunya gitu. Jadi ini sangat luar biasa Bunda Niken, dan kami nanti mohon juga dibantu Bunda Niken untuk selanjutnya. Mohon dibimbing, diarahkan bagaimana nanti kalau kami punya kendala di lapangan, Bunda Niken bersama teman-teman, saya mohon sekali, mohon dibantu Bunda, karena kami baru pertama kali masuk di grup Bunda ini. Ya nggak apa-apa Bun, sama-sama. Saya juga masih belajar Bun. Kita Alhamdulillah punya luar pengalaman biasa. yang berbeda-beda kan. Iya, Dari pengalaman itu aja sebagai guru kita semua. alhamdulillah. Mungkin maaf sekali, Bunda Niken ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 9 Karena- sebenarnya. Iya, Mungkin tadi karena saya kalau buru-buru kita kan. membahas ini kan asik sekali ya, mungkin jadi waktunya jadi panjang. Kemudian nanti belum ada literasi membaca, mungkin akan lebih panjang lagi. Nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu. Mungkin begitu. Ya, Bagaimana Bunda, kita apa tadi akhiri. Bu Mus Bunda Mus minta tolong apa di pertanyaan yang di komentar disalin dikirim ke WAG saya aja gitu. Oh gitu Ya ya. nanti kita bahas lagi di WAG gitu. Aku tadi nggak bisa sempat lihat. Tapi kalau di kolom chat itu pertanyaannya tidak ada, ini hanya istilahnya apa? Menanyakan tentang absen, tentang materi saja. Tapi Tadi ini yang silakan kirim Google Drive saya Bu Mus oh di sudah komentar. Iya. sudah saya kirim materinya. Ya, jadi di situ sudah saya berikan. Mudah-mudahan teman-teman mengerti semua ya yang saya kirim. Sengaja kita beri penjelasan dulu tentang seperti ini. Tentang literasi. Sebagai penutup, saya harap setiap kali kita membuat suatu pembelajaran di kelas, memang harus adanya suatu manajemen atau program. Seperti apa sih program itu gitu? Misalkan begini Bu ya, seorang kepala sekolah memberikan ibu sebuah sayuran itu, sayur banyak banget nih, dia misalkan Bunda Mus habis belanja sayur, belanja udah seminggu gitu, belanja sayur nih, dibrak taruh di sekolahan, ya guru-guru itu, ibu silakan masak gitu, ini sayuran yang saya bawa nih, saya udah bawa banyak sayur dan sayur ini bermanfaat untuk guru-guru semua. Ibu-ibu kira-kira bingung nggak? Ini sayur kira-kira saya apain ya gitu kan? Disuruh belanja sayur, ada kacang panjang, ada wortel, ada segala macam, gitu kan, bingung. Tapi ketika seorang kepala sekolah sudah membuat program, misalkan hari Senin kita akan masak sayur sop, Selasa sayur asam, Rebo sayur lodeh, misalkan gitu kan, sayur bayam. Itu kan ketika dikasih sayuran oleh saya, misalkan ya saya belanja oleh Bunda Mus, itu kan ibu kan udah senang kan kayak gitu kan, udah bisa kan menalar, oh ada bayam, wortel, kita masuk ke sayur sop, oh ke sayur asam, udah bisa mengkotak-kotakan gitu. Jadi itulah pentingnya suatu program gitu kan. Nah nanti ketika seorang kepala sekolah, ibu tolong kreativitasnya ditingkatkan. Tapi ketika ibu sudah membuat suatu program, hari Senin sayur sop, Selasa sayur asam, ketika sayuran ibu berikan ada, ibu bikin kreativitas kan jadi mempermudah guru-guru kan. Oh saya nanti akan nyari di Google gimana ya modifikasi sayur sop yang enak gitu kan. Mungkin sayur sop saya saat ini bosan itu aja, mungkin ada saya bisa nyari ini di Google gitu kan. Sayur sop yang enak seperti apa, tambahan-tambahannya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan pembelajaran atau perencanaan guru-guru. Seperti halnya yang saya berikan di literasi numerasi ini nih, materi. Kalau ibu-ibu tidak membuat satu program di kelas itu selama setahun apa aja, ibu-ibu tadi akan bingung gitu kan. Nah, maka pencapaian anak juga kurang tercapai gitu. Kalau tidak ada satu program, tadi saya sebut tadi seperti tadi kita membuat sayuran, kan bingung kan? Kalau tidak ada menu, itu tidak ada menu dalam seminggu, ketika dikasih sayuran kita akan bingung akan bikin apa. Itu disuruh berkreativitas apa, ya kan? Tapi kalau sudah ada program,
yang tadi saya bilang ada sayur sop, tadi ini sudah ada angka, sudah ada berhitung gitu kan. Ini mau dijalankan di hari apa, dibuat seperti itu, maka capaian perkembangan juga ada. Dan tadi saya bilang sayur sop yang kreasi juga ada gitu kan. Ada sayur sop dikreasikan dengan labu, sayur sop dikreasikan dengan ikan, kan seperti itu jadinya kan. Jadi guru semakin berkreativitas kalau sudah ada program dari atasan gitu. Kalau atau kan dari hasil kerjasama guru-guru semua. Kalau guru-guru semua tidak ada kerjasama dan dari atasan hanya bisa menyuruh-nyuruh atau tidak ada program yang jelas, itu akan mempersulit guru-guru juga dalam membuat satu perencanaan pembelajaran. Tapi kalau kita saling kerjasama dan sudah ada programnya seperti yang tadi saya buat, itu akan mempermudah guru-guru berkreativitas dan juga akan mempermudah guru-guru mengarahkan anak ya kan, seperti itu yang saya bilang gitu. Jadi upayakan adanya kerjasama antara teman sejawat, hubungan yang baik dengan atasan gitu kan. Sebagai seorang atasan bisa mencari informasi bagaimana sih membuat kurikulum yang baik atau KTSP atau yang bisa diterapkan ketika anak lulus dan bisa diterima oleh orang tua murid gitu. Bermain yang baik seperti apa. Dan bagaimanakah proyek-proyek nanti akan kita buat, nanti telah saya sebutkan juga kan proyek-proyek, dan bagaimana juga menghindari LK jika sudah ada program yang kita buat. Jadi upayakan itu ketika kita menerima buku paket dari sekolah, kalau bisa kita baca dulu, kita baca lalu kita buat program. Jadi jangan besok kita mau sekolah, besok buka buku paket yang ada di kelas baru kita buku paket, besok halaman sekian, besok halaman sekian. Jangan seperti itu. Kalau bisa tuh buku paket tuh udah diterima oleh guru, oleh kepala sekolahnya buku paket kelas A misalkan, itu kita buka tuh di rumah. Langsung kita bikin perencanaan dari buku paket juga nggak apa-apa, atau dari LK juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi udah ada perencanaan nih. Jadi kreativitas apa yang akan kita jalankan seperti itu. Jadi lebih enak tuh mempermudah guru-guru gitu. Jangan sampai menerima buku paket setelah kita mau masuk baru nerima, besoknya kita nyantai. Udah ada buku paket ini, udah ada buku paket ini, kita buka-buka. Sedangkan kepala sekolah nyuruh kita, ayo guru-guru kreativitas, guru-guru tingkatan segala macam, itu yang kayak begini, yang kayak begitu. Ya, itu tadi karena tidak ada kreativitas, tidak ada perencanaan, maka akan membuat semakin bingung guru-guru membuat pembelajaran kepada anak-anak. Jadi upayakan dari awal ketika kita terima buku paket atau ketika kita terima satu ilmu, diterapkan langsung dibuat dia pembelajaran untuk dalam setahun. Seperti itu pesan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, dan apabila ada kata-kata yang salah atau masih kurang waktunya, saya mohon maaf karena memang waktu dan terbatas sekali saat ini. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bunda Niken yang ilmunya sangat luar biasa. Ditunggu lagi dengan materi yang lain, mungkin besok dilanjut dengan literasi membaca dan menulis ya. Karena ini kan yang literasi numerik sudah mungkin walaupun belum tuntas, masih pada penasaran. Jadi besok kalau bisa ada kegiatan lagi tentang literasi membaca dan menulis. Terima kasih kepada Pak Roni, juga Pak Rizal yang sudah membantu kegiatan kami, sehingga teman-teman belajar secara maksimal malam ini. Semoga ilmu yang kita dapat saat ini menjadi berkah bagi semuanya. Terima kasih. Saya sebagai dulu nggak Pak, foto nggak Pak kira-kira buat dokumen? Boleh. Saya mohon maaf dulu ya bila ada salah kata, kekurangan saya banyak sekali, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dulu ya, tuh kita foto bareng dulu Bu ya, untuk dokumen. Siapa yang pengen foto? Saya nggak bisa foto. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sudah belum Pak? Baik, sudah Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama.
kita tutup Bu ya. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Roni, Terima kasih, Bu Pak Niken. Rizal. Terima kasih, Terima Bunda kasih Niken. juga Ibu Siti. Terima kasih Bu Niken, Pak Rizal. Terima kasih Bunda Niken. Kami dari Banjarmasin. Terima kasih. Sangat bahagia. Sama Bu. Terima kasih kami dari Aceh. Ya, kita ketemu lagi di WAG. Ditunggu besok Mbak Niken dari Dewi Lombok.